Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Salam Merdeka. Bertemu kembali dengan saya Kang Fuad TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah atau tips cara membuat seekor sapi indukan beranak setiap tahun. Semoga dengan tip ini para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia bahagia di negeri tercinta Indonesia. Namun sebelumnya mengingatkan kepada para sahabat yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe akan membantu channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Like dan komen. Bila video ini berguna, share. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kang Fuad TV. Selamat menikmati. Memelihara sapi adalah sebuah pilihan karena mungkin hobi ataupun karena pilihan untuk menambah penghasilan tambahan. Kalau zaman dulu sapi itu dikatakan sebagai rojo koyo, ya, rojo koyo. Makanya kalau orang dulu ketika mereka memiliki sapi itu dia sangat dikatakan sebagai orang yang sukses, ya, namanya rojo koyo. Memelihara sapi ada dua pilihan, ada yang memelihara sapi pejantan untuk digemukkan atau fattening, dan memelihara sapi betina untuk diambil anaknya. Ketika peternak sapi mengambil pilihan memelihara sapi pejantan atau fattening, pasti berharap bahwa ADG bobot setiap harinya itu bagus. Ketika ADG sapi itu bagus, maka dianggap berhasil lah untuk memelihara sapi fattening atau penggemukan. Demikian pula untuk sapi betina. Bagi para petani yang senang atau dengan pertimbangan lain memelihara sapi indukan, pasti berharap bahwa sapi indukan dianggap menguntungkan apabila setiap tahun sapi indukan bisa berproduksi atau menghasilkan pedet. Itu minimal, maksimal 3 tahun 2 pedetan. Untuk saat ini Kang Fuad akan berbagi tips cara bagaimana sapi indukan bisa menghasilkan atau beranak pedet setiap tahunnya. Yang pertama yaitu sangat penting bagi peternak yang ingin memelihara sapi indukan. Yang pertama adalah pilihan indukan. Sebagaimana di video Kang Fuad sebelumnya, di sana ada cara untuk memilih ciri-ciri sapi indukan yang super. Di sana diterangkan ciri-ciri indukan sapi yang super. Kemudian ini ada tambahan lagi, ini dari ilmu titen, kalau orang Jawa mengatakan kalau ingin menghasilkan seekor indukan sapi betina yang tiap tahun menghasilkan pedet, maka harus memilih antara unyeng-unyeng dan pusar itu lurus. Itu entah sugesti atau apa, tapi itu merupakan ilmu titen orang Jawa bahwa untuk memilih sapi indukan itu lebih baik memilih yang unyeng-unyeng atau unyeng-unyengnya itu lurus dengan pusar atau udel, ya. Itu diyakini akan menghasilkan pedetan setiap tahunnya. Yang kedua, selanjutnya setelah pemilihan indukan yang sehat, kemudian sesuai dengan ciri-ciri sapi indukan yang super, yang kedua yaitu perlakuan setelah melahirkan, atau kalau bahasa kedokterannya disebut dengan treatment
partus, yaitu treatment menangani indukan sapi setelah melahirkan. Hendaknya setelah sapi melahirkan itu melakukan treatment yang bisa dilakukan oleh dokter hewan. Makanya untuk para peternak petani semuanya, jangan lupa walaupun melahirkan lancar, itu tidak lupa memanggil dokter atau petugas kesehatan hewan untuk melakukan treatment pasca melahirkan. Ini bertujuan untuk membuat perkembangan atau membuat setelah melahirkan itu tidak terjadi infeksi pada indukan, karena ketika infeksi akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian setelah dilakukan perawatan pasca melahirkan, yaitu setelah 4 hari diberikan yaitu obat cacing. 14 hari setelah melahirkan diberikan obat cacing, bertujuan untuk mematikan cacing-cacing yang berada di dalam tubuh supaya perkembangan indukan menjadi lebih baik karena tidak terganggu adanya parasit atau cacing yang berada di dalam tubuhnya. Selain memberikan obat cacing 14 hari setelah melahirkan, yang tidak kalah penting yaitu memberikan nutrisi makanan yang baik, vitamin maupun mineral. Itu berfungsi untuk mengembalikan stamina atau bahasa disebutnya involusi uterus, yaitu melakukan pengembalian wadah atau tempat janin ke semula, yaitu berjarak kira-kira antara 25 hari sampai 58 hari. Namun rata-rata kembalinya uterus ke bentuk semula, yaitu berbobot sekitar 1 kilo, itu menempuh kira-kira rata 48 hari. Yang ketiga, untuk menghasilkan pedetan setiap tahun, yaitu perlu melakukan IB tepat pada waktunya, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Ketika kita melakukan kawin suntik atau IB, maka kita harus paham kapan masa birahi, puncak masa birahi dari sapi kita. Birahi itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama masa pre-estrus atau birahi awal, yaitu antara 1 sampai 3 hari, yang diketahui dengan cara yaitu biasanya turun nafsu makan, ya. Tapi kemudian abuh, anget, ya. Tapi untuk lendirnya belum terlalu banyak. Itu biasanya 1 sampai 3 hari. Setelah 1 sampai 3 hari itu namanya pre-estrus, kemudian masuk di masa estrus atau puncak birahi. Puncak birahi itu antara 12 jam sampai 22 jam. Jadi setelah kita mengetahui awal sapi kita ada ciri-ciri birahi, ditunggu antara 1 sampai 3 hari. Setelah 3 hari 12 jam sampai 20 jam itu kita harus segera mendatangkan dokter, atau ketika masa pre-estrus itu kita sudah telepon dokter mengasih tahu bahwa sapi kita sudah mulai ada ciri-ciri birahi. Nanti dokter akan memperkirakan masa estrus atau puncak birahi itu kapan, biar dokter datang tepat pada waktunya. Itu yang ketiga. Selanjutnya, perlakuan penting setelah di IB itu juga mempengaruhi dari sapi betina bisa lahir setiap tahunnya, yaitu setelah di IB ini dari ilmu titen ini, sapi diupayakan jangan sampai jerum, ya. Kalau bisa sapi diajak jalan-jalan antara atau dikeluarkan biar dia muter-muter seperti itu. Diupayakan jangan sampai jerum. Karena apa?
Kalau setelah IB kemudian sapi betina jerum itu dari ilmu titen itu spermanya akan keluar kembali dan itu akan gagal. Makanya ini sangat penting diperhatikan untuk para peternak. Yang selanjutnya yang kelima, ini juga dari ilmu titen lagi. Ini dari salah satu orang ya yang mengatakan sudah puluhan tahun memelihara sapi betina, itu ilmu titen. Setelah di IB antara 3 bulan itu sapi betina jangan dimandikan ya. Itu pesan dari beliau ya, yaitu bahwa setelah di IB itu sapi betina jangan dimandikan kurang lebih 3 bulan. Insya Allah dengan trik dan tip berikut yang kami terangkan di atas, semoga bermanfaat untuk para peternak sehingga bisa menghasilkan padetan setiap tahunnya. Demikian informasi edukasi yang bisa saya bagikan pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk peternak di seluruh Indonesia, dan saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.